Oke, selamat sore. Berjumpa lagi dalam kuliah jaringan saraf tiruan. Masuk ke materi hari ini backpropagation. Setelah minggu lalu kita belajar tentang desain training dan JST ya, tentang desain dan training. Nah, hari ini kita masuk ke salah satu arsitektur yang paling populer dari jaringan saraf tiruan, yaitu namanya jaringan saraf tiruan backpropagation atau rambat balik. Nah, dalam jaringan backpropagation ini itu ada dua proses yang utama, yaitu forward dan backward. Forward-nya itu digunakan untuk menghitung output, ya, digunakan untuk menghitung output, sedangkan backward-nya ada digunakan untuk menghitung weights atau mengupdate weights, gitu ya, untuk mengupdate forward dari setiap koneksi dalam neuron. Nah, ini contohnya. Ini contoh IN forward propagation. Ini forward aja, tidak ada backward-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita punya di forward ini, kalau saya katakan di sini disebutkan threshold function-nya adalah step function, saya anggap saja fx di sini adalah fx sama dengan 1 untuk X itu lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk yang lainnya. Ya. Nah, maka dari model ini atau arsitektur ini, maka di neuron nomor 3 atau neuron 3 ya, neuron 3 atau node 3 itu, maka pertama kita bisa hitung sumnya, itu sama dengan W03 dikali B atau X0 dikali X0 ditambah W13 dikali X1 ditambah W23 dikali X2. Sebenarnya, kalau kita anggap di sini inputnya adalah ini misalkan X0, ini X1, ini X2. X0 di sini saya misalkan saja 1. X1 di sini saya misalkan 0. Dan di sini X2 misalkan 1. Maka ini sama dengan 0,6 dikali 1 ditambah 0,6 dikali 0 ditambah minus 0,9 dikali 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka ini adalah 0,6 minus 0,9. Itu sama dengan minus 0,3. Maka fungsi output atau Y di sini, Y ini tidak lain adalah F dari sum, dalam kurung sum, atau F dari minus 0,3. Ya. F minus 0,3, kita harus melihat ke fungsi aktivasi di sini. 0,3 itu, minus 0,3 itu lebih kecil dari 0. Maka ini sama dengan keluarannya jadinya adalah sama dengan 0. Maka Y di sini itu sama dengan 0. Itu, ini namanya jaringan arsitektur ini namanya Adaline. Adaline. Maka kita lanjut ke ANN forward propagation dengan 3 layer. Nah, di sini dicontohkan, kita mencontohkan suatu arsitektur neural networks, yaitu untuk XOR input. Harus ingat, kalau XOR itu, bahwa gerbang XOR itu X-nya 1, X2, maka Y-nya kalau dia 00, 01, 10, 11, itu ya. Nah, ini misalkan saja ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Misalkan seperti itu.
Nah, di sini kita coba dengan 3 layers ini untuk mendapatkan ini. Untuk mendapatkan itu kira-kira seperti itu. Di sini contohkan sudah diberikan bobotnya adalah minus 4,8, 5,1, 4,6, minus 5,2, 5,9, minus 5,2. Kemudian biasnya untuk bias node kedua itu adalah minus 26, 2,6, bias di node 3 minus 32, dan bias di node 4 adalah minus 2,7. Nah, di sini tentu karena forward propagation kita gunakan activation function sigmoid. Sigmoid itu Y sama dengan Fx sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponan minus tau X. Biasanya tau di sini dipilih sama dengan 1. Sehingga E pangkat minus X. Jadi biasanya kalau tidak didefinisikan default, sigma ini sigma kecil sama dengan 1, sehingga activation function-nya Y-nya itu sama dengan Fx, itu sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X. Nah, kemudian untuk input 0,0, maka kita coba hitung. Untuk input 0,0, kita hitung secara forward saja, karena ini ANN forward propagation atau jaringan saraf turun perambat maju. Nah, ini kalau kita inputnya 0,0, jadi sum di sini, di Y2 ini, atau di node kedua ini, itu kita dapatkan adalah minus 4,8 kali 0. Kenapa 0,0? Kenapa dikali 0? Karena inputnya 0,0. Atau di sini 0 sama dengan X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Nah, ini itu kita bisa katakan sebagai X kecil 1, ini sebagai X kecil 2. Nah, ketika dibilang input 0,0 itu artinya bahwa X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0. Ketika itu, maka sumnya sama dengan minus 4,8 dikali 0 ditambah 4,6 kali 0 dikurangi 2,6. 2,6 itu dari biasnya. Biasnya ya. Terus, maka kita dapat minus 26. Kemudian nilai 2,6 itu dimasukkan ke fungsi aktivasi yang tadi, yang besar. Fungsi aktivasinya itu adalah Fx sama dengan sigmoid ya, 1 ditambah eksponensial pangkat minus X dengan sigma kecilnya sama dengan 1. Oke. Nah, di sini minus 2,6 K1 dibagi 1 tambah E pangkat minus dikali minus 2,6. Karena sumnya sama dengan minus 26. Maka dapatnya 0,0691. Ini fungsi aktivasi. Itu. Sedangkan untuk Y3-nya bisa kita hitung seperti ini. Di Y3 itu 5,1 dikali 0, kemudian minus 5,2 kali 0, di minus 3,2. Nah, 3,2 ini adalah bias dari neuron ketiga. Ya, neuron ketiga. Maka dengan cara yang sama kita dapat minus 3,2 dimasukkan ke fungsi aktivasi dapatnya. Maka sekarang Y3 menjadi. Jadi keluaran di node 2 itu jadinya ini, keluar node 3 menjadi ini. Ya. Tuh. Kemudian kita lanjut ke node keempat. Node keempat, maka tetap di sini ada sum dan fungsi aktivasi. Sumnya adalah 5,9 dikali Y2. Sekarang ini jadi input di sini. Luar ini kan menjadi input ke node keempat. Jadi 5,9 dikali 0,0691 ditambah 5,2 dikali 0,039 di minus 2,7. 2,7-nya adalah biasnya. Nah, ini kenapa tidak dikalikan sesuatu? Karena nilai bias di sini itu dianggap sama dengan 1. Itu sudah umum. Ya. Konstan. Maka kita dapat minus 2,0884. Ketika dimasukkan ke sini itu jadi 0,1103. Itu. Nah, maka sekarang kalau inputnya 0,1 bagaimana? Dengan cara yang sama kita hitung, kita dapatkan adalah 0,15
5153269 dengan cara yang sama. Kemudian untuk 0,1 kita dapatkan sekian. Kemudian untuk 0,1 kita dapatkan 0,92399. Nah, ini caranya persis kayak di atas tadi, sehingga kita mendapatkan luaran. Luarannya adalah untuk model ini, itu dengan target adalah 011, itu kita dapat outputnya adalah ini, 0,1102, 0,9240, 0,8614, 0,1019. Jadi kalau Y ini kita kasih bipolar misalkan, kalau di output Y itu kita tambahkan suatu threshold, Y-nya ini itu sama dengan 1 jika nilai inputnya atau in-nya itu lebih besar dari theta sama dengan 0,5. Kemudian sama dengan 0 jika in-nya, ini in maksudnya ya, inputnya itu light-nya. Nah, maka kalau demikian, maka nilai Y yang tadi ini, yang di sini ini, kalau kita terjemahkan dengan fungsi tadi, maka Y di sini itu sudah bisa, pertama, itu untuk Y input pertama, itu saya katakan saja Y 11, 11, itu. Maka ini sama dengan 0,12, itu lebih kecil dari 0,5, maka sama dengan, ini lebih besar sama dengan ini sama dengan 0, sedangkan Y41 ya, 41, 42-nya 0,91, Y43-nya untuk input ketiga itu adalah 1 juga, maka Y untuk ke-4-nya itu sama dengan. Nah, jadi kalau Anda bandingkan Y di sini dengan target yang kita targetkan yaitu adalah 0,111, ini sudah sama. Sehingga ini disebut dengan errornya sama dengan 0. Jadi jaringan JST forward langkah maju, ANN forward propagation ini itu sudah bisa menyelesaikan persoalan XOR. XOR yang kita XOR itu adalah ketika inputnya sama 0, ketika tidak sama nilainya 1, ketika dia sama dia menghasilkan. Jadi sudah bisa menyelesaikan ini. Ini targetnya tadi 0 ya. 0. Ini 1. Sudah 0. Tuh, jadi ini langkah maju dari jaringan multiple propagation. Jadi di sini dengan satu langkah proses dengan diberikan bobot yang seperti ini itu bisa kita menyelesaikan gerbang ekspor. Jadi artinya bahwa ANN di sini itu, atau model ANN seperti ini bisa berfungsi sebagai gerbang ekspor. Ya, dengan fungsi signal seperti ini. Oke. Nah, kalau kita plot density dari input versus output, maka bisa kita gambarkan bahwa di garis ini merupakan garis klasifikasinya di sekitar ini. Untuk inputnya, ini kalau kita lihat 0, dia akan menghasilkan ini, 11 akan menghasilkan di sini, 00 di sini. Ini sudah bisa melakukan suatu proses klasifikasi dengan garis klasifikasi di sekitar ini dan ini. Ya. Nah, jadi kalau ANN forward propagation ini itu hanya dapat belajar untuk non-linear, ya, non-linear set, ya. Sedangkan untuk yang linear itu bisa juga dengan perseptron. Ini sudah bisa melakukan suatu penyelesaian yang non-linear.
Nah ini idealnya katanya kita harus map output real value into binary. Jadi kalau tadi outputnya kan real ya, real itu kita mapping menjadi binary. Itu maksudnya adalah kita kasih threshold di outputnya. Jadi tadi yang saya contohkan di depan itu, kita back sedikit. Nah ini yang kita maksudkan di output yang ini. Ini kalau ini outputnya ini harus kita terjemahkan, kita mapping menjadi binary. Ini di maps itu menjadi binary 0 dan 1 dengan cara menambahkan threshold threshold TH. Jadi tadi kalau fungsi kita tambahkan suatu fungsi f dalam kurung y ini sama dengan 1 untuk y lebih besar sama dengan theta dan 0 untuk lainnya. Nah, jika tetanya kita pilih sama dengan 0,5, maka fungsi output di sini itu untuk y sama dengan 0,1102 itu kalau dipertakan dengan f y ini hasilnya menjadi 0. Karena tetanya 0,5 karena 0,1 lebih kecil dari theta. Kemudian untuk y sama dengan 0,9240 ini ketika kita petakan ke dalam fy ini jadinya 1 dan seterusnya y untuk 0,8614 ini y-nya jadi 1 maka y untuk yang terakhir 0,1019 kalau saya petakan ini jadi fy. Nah, ini yang dimaksud dengan pemetaan menjadi binary. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan back trainingnya, back propagation training? Di sini bahwa back propagation itu akan melakukan suatu update weights dengan melihat error yang terjadi. Jadi di sini ketika targetnya adalah 0110 dan kita dapatkan tidak mendekati itu, maka harus ada pengupdatean weights. Update weights ini tujuannya agar input atau target input itu sama dengan luaran dari neural network. Nah itu proses itu akan diulang sampai menemukan suatu error yang kecil atau mendekati 0. Dalam hal ini errornya yang diharapkan itu harus lebih kecil dari 10 pangkat minus 4. Close to zero. Close to zero itu mendekati 0. 0 itu artinya tidak mungkin kita mendapatkan 100% sama dengan 0. Maka kita dekati dengan 10 pangkat minus 4. Nah, jadi di dalam proses pengupdatean weight, proses dengan training itu, maka kita memerlukan training set. Jadi training set ini harus merepresentasikan problem yang ingin diselesaikan. Kemudian during training, selama proses pentraining, kita akan memasukkan setiap set dari elemen training itu sebagai input, kemudian kita hitung errornya, kemudian average error itu dihitung, kemudian kita adjust weights-nya berdasarkan error dengan cara rambat balik. Nah, kalau kita lihat dari kasus sebelumnya yang kita ANN jenis forward propagation tadi itu, kalau kita hitung errornya dengan mean square error, target yang kita inginkan adalah ini, sementara keluaran kita sebelum di mapping itu jadinya ini. Maka ada errornya adalah ini dikurang ini dikuadratkan dapat ini, kemudian ini dikurang ini, kemudian dikuadratkan dapat ini, kemudian ini dikurangi dapat kuadratkan ini, kemudian ini dikurangi kuadratkan ini, kemudian ini dijumlahkan terus dibagi dengan 4. Itu disebut dengan mean square error. Jadi kita dapat errornya sekian. Ini masih jauh dari 10 pangkat minus 4. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita mencari 10 pangkat minus 4 itu tidak gampang. Seandainya saja setelah kita mapping, ini kalau seandainya kita mapping, maka ini akan menghasilkan 0. Misalkan di sini ya. Kita lihat, ini target kita, saya katakan T, yaitu 0, 1, 1, 0.
Output setelah di mapping, setelah map, Y map, kita dapatkan adalah 0, 1, 1, 0. Maka ini kalau dihitung errornya, itu sama dengan T minus Y map dikuadratkan. Maka ini pasti 0, 0, 0, 0. Kalau dirata-ratakan, ini MSE-nya itu sama dengan 0. Kalau sudah dimapping. Nah, jadi yang dimaksud dengan error dalam suatu proses pentraining itu adalah error rata-ratanya, tidak error per satu input. Satu epox itu artinya satu proses keseluruhan input selesai dilakukan suatu proses forward itu disebut dengan satu epox. Nah, bagaimana dengan proses training? Nah, dalam proses training jaringan backpropagation itu menggunakan formulasi seperti ini. Update weights untuk weights WJK itu sama dengan WJK plus minus neta dikali dengan turunan error X, error yang disebabkan oleh input X terhadap D WJK. Kemudian untuk biasnya itu delta K itu sama dengan delta K plus minus neta dikali dengan delta error dari input vektor X dibagi dengan delta TK. Ya. Nah, jadi di sini ada penghitungan derivatif dari error. Nah, errornya ini itu harus maksimum atau optimum, bukan maksimum optimum. Nah, neta di sini itu sering merupakan suatu time dependent factor yang digunakan untuk menghindari atau prevent the overcorrection. Jadi untuk menghindari koreksi yang berlebihan, gitu ya. Nah, biasanya di sini neta itu range-nya dari 0 sampai 1. Ini sering disebut dengan learning rate mungkin. Ini nanti saya full simulasikan. Neta ini range-nya adalah 0 sampai dengan 1. Default-nya itu neta itu sama dengan 1, bukan minus ya. Neta itu sama dengan 0 sampai 1. Default-nya itu neta sama dengan 1. Ini default. Ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan rumus itu ke dalam sedikit lebih detail, maka tadi rumus yang WJK sama dengan WJK plus minus neta, delta error disebabkan oleh input X dibagi dengan delta WJK, dan theta K sama dengan theta K minus theta dari diferensial ini, untuk asumsi saja activation function-nya itu adalah cuboid dengan neta sama dengan 1, maka rumus ini bisa kita terjemahkan menjadi ini. Minus neta dikali delta X delta WJ itu sama dengan minus YJ kali delta J. Kemudian untuk yang bagian ini itu sama dengan minus BJ dikali delta J. Minus BJ kali delta J dengan syarat minus netanya sama dengan 1. Sorry, netanya sama dengan 1. Nah, kemudian apa itu delta J? Delta J itu adalah tidak lain adalah diferensial dari fungsi aktivasinya. F aksen net J atau neuron J dikali dengan errornya. Delta J di sini juga F net J dikali dengan diferensial atau errornya. Ini errornya. Kalau diterjemahkan, turunan dari fungsi aktivasi ini itu tidak lain adalah ini. Sigma Fx sama dengan kali 1 dikurang Fx. Ini dikali 1 dikurang ini dikali. Nah, di sini kalau diterjemahkan dengan syarat, misalkan ini sigmanya kecil sama dengan 1, maka di sini Fx-nya itu jadi 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X. Maka di sini F aksen X-nya itu menjadi 1 dibagi 1. Sorry. Maaf, ada kesalahan sedikit, saya hapus. Fx sama dengan Fx dikali dengan 1 minus Fx.
1 minus fx. Nah, kalau kita anggap fx-nya itu sebagai y, ya, y, maka ini jadi y dikali 1 minus y. Kalau jika fx itu sama dengan y, maka y atau f aksen x itu sama dengan y kali 1 minus y. Y dikali 1 minus y dikali errornya. Kemudian di sini juga sama persis untuk yang ini. Maka dari itu, saya kasih contoh lagi untuk kasus yang lain. Misalkan diberikan suatu jaringan syarat tiruan model seperti ini, dengan weight adalah minus 0,5, minus 0,5, 1, biasnya minus 1, minus 0,51, 0,1, minus 0,5. Maka dengan cara yang sama seperti di atas tadi, kalau kita hitung Y-nya di sini, yang di Y4 ini adalah saya anggap dimaksud Y di sini adalah ini, maka kita akan mendapatkan ini 0,7116, 0,6926, 0,7182, dan 0,7029. Kita hitung dengan cara yang sama. Parameter menghitung di sini adalah Anda harus ingat netanya sama dengan 1. Masih sama dengan 1. Ya. Kemudian sigmanya juga, sigma kecil juga sama dengan 1. Sama. Kemudian kita bisa menghitung errornya. Jadi karena error di sini yang dimaksud error di sini itu adalah targetnya adalah 0110 XOR, sama dengan tadi XOR, tapi kita dapat outputnya sekian. Kemudian kita bandingkan errornya, kemudian kita kuadratkan, saya dapat sekian, kemudian dapat 0,293. Ini MSE-nya, mean square error, dari input yang kita berikan. Inputnya ini, targetnya ini, weight-nya ini, kemudian target yang kita kasih adalah ini, kita dapat outputnya ini. Kalau di error di sini adalah absolute error, ya, masih absolute error. Sedangkan di sini sudah MSE. Kalau absolute error kan cuma 0 dikurangi ini, ya ini. 1 dikurangi ini 0,2. 1 dikurangi 0,2, 0,7, 1 sekian. Kemudian 0 dikurangi ini, ya ini minus 3. Kalau kemudian dikuadratkan, kemudian dapat ini, dijumlahkan, kemudian dibagi, dapat ini. Ini disebut dengan error mean square. Ini sedangkan ini disebut dengan absolute error atau error mutlaknya. Kalau dulu masih ingat rubrik ada kesalahan mutlak, maka ini masih kesalahan mutlak. Nah sekarang karena kita akan melakukan training, maka kita ingin menghitung derivatif dari error terhadap weights dan bias dari masing-masing output layer. Sekarang kita contohkan untuk kena rambat balik, harus diingat bahwa prosesnya itu dari belakang ke depan. Kalau tadi menghitung forward-nya itu ke sana, ini forward. Nah, dan di sini, dari sini ke sana, dari balik, ini backward. Makanya disebut dengan BP, back propagation. Back-nya itu ini. Jadi errornya dirambatkan balik untuk memperbaiki ini. Maka pertama harus kita hitung itu adalah neuron keempat dulu, karena kita mulai dari belakang. Tadi dari depan, sekarang dari belakang. Dari belakang, paling belakang ini adalah kita punya error tadi. Error ya, kita punya error. Maka masing-masing error itu harus kita hitung. Jadi pertama, untuk input 0,0, kita cari deltanya. Dengan rumus delta itu adalah ini. Delta J itu sama dengan YJ, 1 dikurang YJ, TJ dikurang YJ. Nah, tadi harus diingat, ini karena ini gelombang XOR, X1, X2, T targetnya, 0, 0 adalah 0, 0, 1 adalah 1, 1, 0 adalah 1, 1, 1 adalah 0. Itu targetnya ya. Maka di sini untuk input 0,0 ini artinya targetnya sama dengan 0. Targetnya 0.
Sekarang kita lihat output Y4 0,0, 1 dikurangi Y4 0,0 dikali 0 dikurangi Y4 0,0. Kita tahu tadi output dari itu, dari apa namanya, data yang sebelumnya, itu kita balik sebentar. Nah, ini kan outputnya. Outputnya ini, ya. Outputnya ini. Nah, ini saya bawa ke sana deh. Saya bawa ke sana. Sini. Kemudian nah ini saya bawa ke sana juga. Nah ini. Di sini, maka yang pertama adalah kita harus menghitung itu di arsitektur di node 4. Ini ya. Node keempat, yaitu disebut dengan delta 4. Delta 4 itu harus kita cari untuk input 0,0. Pertama adalah inputnya kita hitung 0,0. Kita tahu di sini targetnya sama dengan 0. Dari situ kita hitung deltanya dengan rumus ini. Rumusnya adalah delta 4 untuk 00, delta 4 untuk 00 itu sama dengan output neuron keempat di titik di input 0,0 dikali dengan 1 minus YJ, Y4 di input 0,0 dikali 1 T 0,0 atau T di 4 itu dikurangi Y4 di input 0,0. Bersesuaian ya. Nah, kita tahu Y4-nya itu kan ini. Ya, Y4 0,0 itu adalah 0,7116 dikali dengan 1 minus 0,7116 dikali dengan T-nya adalah 0, 0 minus 0,7116. Kalau kita hitung, ini dapatnya adalah minus 0,1460. Kita hitung. Kelihatan. Minus 0,14. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung delta yang lain, yaitu untuk inputnya 0,1, ini targetnya sama dengan 1. Maka dapat kita hitung juga delta 4-nya sama dengan Y sama dengan tadi, Y4 0,1 dikali 1 dikurangi Y4 di titik 0,1 atau di input 0,1 dikali target yang saat ini dikurangi Y4 titik 0,1. Itu, ini kita hitung outputnya adalah 0,6926, 0,6926 dikali 1 minus 0,6926 dikali 1 minus 0,6926. Ini kalau kita hitung, itu dapatnya adalah 0,0653. Maka dengan cara yang sama, kita akan dapat menghitung Y4 yang untuk input 10 dan Y4 untuk input 11. Nah, kemudian dari hasil perhitungan itu, kemudian kita rata-ratakan. Rata-ratakan S4 rata-rata, S4 S-nya. Kita hitung S4-nya. Sekarang untuk input yang ini kita dapat itu, maka tinggal hitung rata-ratanya. Rata-ratanya gampang saja. Kita hitung ya. S4 average, itu kalau saya kasih itu tinggal dijumlahkan yang itu. Minus 0,1460 ditambah 0,06 0,0655 ditambah lagi
0,0570 ditambah 0, di minus 0,1468. Ini kita kurung, ini dibagi dengan 4. Maka kita dapat sebesar minus 0,042. Itu sudah kita dapat deltanya di titik nomor 4. Nah, kita lanjut, sudah dapat, maka kita dapat ini. Setelah dapat ini, kita update weights yang di sini. Cara update-nya, ya, cara update-nya, kita dapat average delta 4 0, ini, kemudian sekarang kita update. Update-nya adalah rumus yang sebelumnya, yaitu bahwa error 4,2, artinya error dari neuron ini, itu adalah output-nya dikali neuron, output dari neuron 2 dikali dengan delta 4 kita katakan. Atau sama dengan minus output Y2 dikali dengan delta 4. Ini error derivatifnya. Nah, Anda bisa lihat ke sini aja. Anda bisa lihat ini, itu tidak lain adalah rumusnya ini, kalau diterjemahkan itu jadinya ini. Bahwa error untuk neuron, error derivatif untuk neuron 24, sambungan ini, itu sama dengan minus 1 dikali output dari neuron 2, neuronnya ini, outputnya ini, dikali dengan deltanya. Yang kita hitung tadi. Maka di sini kalau kita hitung, 42 itu sama dengan minus 0,3775. Dari mana minus 0? Ini outputnya yang tadi. Kita dapatkan tadi. Kemudian dikali dengan deltanya. Minus ini sama dengan ini. Berarti kita punya error. Masing-masing input kita punya error. Derivative error. Nah, kita dapat ini, kita dapat ini, kita dapat ini. Dengan cara yang sama, untuk masing-masing input, kita hitung lagi, kita dapat. Maka sekarang, weights yang di 0,1 itu sudah bisa diupdate, yaitu sama dengan 0,1 ditambah dengan average ini. Ini dapatnya segini. Itu untuk baru update yang ini saja. Baru yang ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengupdate yang ini? Untuk mengupdate yang ini, caranya sama. Kita hitung error 4. Tadi 42, sekarang hitung error 43. 43 dari belakang ke kanan. 43 itu tidak lain adalah output ini dikalikan dengan delta ini. Output ini dikalikan dengan delta ini. Kalau begitu, maka kita akan sama dapatnya ini delta 4-nya, 43-nya. Sekarang kita kalikan untuk input 0,0 dapat ini. 0,1 dapat ini. 10 dapat ini. Dapat ini. Average-nya sekian. Maka untuk average sekian, sekarang update ini itu sama dengan ini. Minus 0,5 ditambah 0,114 dapat ini. Maka error update weights ini sama dengan minus 0,489. Sekarang bagaimana dengan update bias yang ini? Update bias itu tidak dikalikan dengan output dari ini, tapi dikalikan dengan bias ini. Kalau kita lihat rumusnya, ini rumusnya. Kalau biasnya itu dikalikan dengan ini saja. Maka di sini delta 4 itu segini, maka bias 4 neuron ini, neuron keempat biasnya, itu kalau hitung satu-satu bisa juga. Kemudian kita rata-ratakan lagi, itu dapatnya 0,4. Nah ini, yang rata-rata ini yang digunakan untuk mengatur ini. Maka 1 plus 0,0426. Maka sekarang, semua ini itu diupdate dengan cara dengan dapat. Caranya sama persis dengan yang tadi. Nah, selanjutnya setelah berhasil mengupdate di di layer output, sekarang kita lanjut update ke layer hidden. Dan caranya sama. Cuman di sini itu agak banyak hitungnya karena tergantung jumlah hiddennya. Nah, di sini ada di
menjelaskan bahwa akhirnya kita akan mengadjust semua bobot untuk maksudnya ini. Tadi setelah kita mengadjust semua bobot di output, maka kita lanjutkan untuk mengadjust di hidden layer. Nah, hidden layer itu formulasinya itu menggunakan ini. Delta J itu sama dengan fungsi aktivasi turunan dari neuron J dikali dengan sigma delta K dikali dengan KJ. Dengan neta delta WJ ini adalah minus neta dikali YI kali delta J. Nah, di sini karena tadi kita anggap netanya sama dengan 1, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. Itu delta J sama dengan turunan fungsi aktivasi dikali sigma delta K kali KJ. Kemudian delta E dibagi delta WJ sama minus YI dikali delta J. Sebetulnya ada neta di depannya, tetapi karena netanya sama dengan 1, tinggal YJ-nya. Maka kita terjemahkan persamaan ini itu menjadi ini saja. Ya, kita perhatikan di node 2, delta 2 ya, delta 2. Delta 2 itu adalah fungsi aktivasi turunan net 2 atau node 2 dikali dengan sigma delta 4 yang di sini masih dipakai, dikali dengan weight 42. Weight-nya ini masih digunakan sebagai pengantar. Maka weights yang dipakai di sini adalah weights yang lama, bukan weights yang baru. Tadi kan sudah kita update weights-nya ini, tapi weights yang dipakai di sini adalah weights yang lama, bukan weights yang baru. Nah, sekarang kita tinggal kalikan, yaitu kalau diterjemahkan ini kan turunannya tadi adalah karena fungsi aktivasi ini. F-nya itu adalah X sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X, maka ini F aksen X-nya sama dengan Fx dikali 1 minus Fx. Ya, atau sama dengan 1. Ya, kalau Fx ini dianggap Y2 dikali 1 minus Y2 kali delta 4 kali Y4. Nah, sekarang kita tahu delta 4 kita sudah dapat dari sebelumnya. Y2 juga kita sudah dapat dari sebelumnya. Hasil perhitungan power. Tinggal sekarang menghitung delta 2. Caranya adalah delta 2, Y2 0,3775 dikali 1 minus 0,375 dikali minus 0, delta 4-nya 0,426 dikali weights-nya. Karena weights yang masuk ke sini itu cuma ini saja, yang keluar maksudnya, itu maka dikali 0,1 dapatnya. Sekarang untuk yang input 01 hitung lagi. Beda dia dapatnya sekian. Untuk 010 dapatnya sekian. Untuk 1. Nah, jangan lupa sekarang dihitung average lagi. Nah, untuk yang node ini sama, yaitu delta 3 itu sama dengan turunan fungsi aktivasi dari neuron 3 dikali sigma delta 4 dikali W43. Sama saja dengan itu. Maka kita dapat delta 2, dapat delta 3. Sekarang lanjut setelah dapat deltanya, kita akan mengupdate ini. Rumus update-nya itu sama dengan rumus yang sebelumnya. Ini saya contoh perhitungan. Itu, maka kita hitung dulu. Untuk mengupdate ini, kita hitung dulu E20-nya. E20. Yaitu tidak lain adalah minus input dari ini apa? X0. Minus X10 dikali delta 2, 00. Inputnya berapa untuk input 00? 0 dikali minus delta 2-nya tadi dari rumus di depan, itu 0,010. Kemudian untuk yang 20, 01, input 0,1, sama dengan itu, minus X1 dikali dengan delta 01, 0 dikali 0,1. Nah, jika semua sudah dihitung, maka kita dapat rata-ratanya adalah dari total ini kita dapat rata-ratanya adalah dari rata-rata inilah kita akan mengupdate minus 0,5 ini. Minus 0,5 ditambah 0,005 sama dengan minus 0,499.
Jadi di sini akan berubah menjadi minus 0,499. Nah, untuk mengupdate yang ke bawah, nah kita harus hitung E21-nya. E21 pertama ya dari input sama dengan cara tadi, yaitu E21. Maka kita hitung ini E21, kemudian untuk menghitung ini E30 kita hitung. Untuk ini E31 kita hitung dengan cara yang sama seperti ini. Yaitu ini inputnya dikali dengan delta 2 0,0. Kalau E21 berarti E2100 X1-nya ini dikali dengan delta 2 0,0. Untuk 21. 21 berarti kan inputnya di X1. Ya, yang belakang. Ini kalau 21 berarti yang ini yang dipakai. 0, 1. Di sini jadinya ini adalah kalau tadi di depan 0011, kalau yang E21 itu outputnya kembali yang di belakang. 0, 1, 0, 1. Nah, maka dapat ini. Untuk 30 sama dengan yang tadi. Itu E30 itu tidak lain adalah untuk yang 00, berarti input 0 dikali dengan ini. 30. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali. Ingat minus ya. Dan sebenarnya ini dikali dengan ini yang 3. Setelah itu dirata-ratakan, maka sekarang ini itu dapat diganti dengan yang 31. Yang 21 ini. 21 ini minus 0, oh ini 1 ya. 21 itu 1. 1 plus 0,05. Terus yang 30 minus 0,5 minus ini dapat minus 0,10. 31 itu 1, 1 minus 0,5 dapat. Nah sekarang semua sudah terupdate weight-nya. Maka kita hitung lagi langkah maju. Belum terupdate biasnya belum. Maaf, biasnya belum ya. Biasnya kita sudah dapat delta 2 dan delta 3-nya. Tinggal hitung E2B dan E3B. Bias dari neuron kedua, bias dari neuron ketiga. Caranya adalah, karena di sini rumusnya adalah minus 0,5 dikali delta 2. Biasnya ya, biasnya minus 0,5 dikali 0,2 untuk input 0,5. Untuk 30-nya semestinya ini minus 1. Di sini ya. Nah, ini dapatnya sekian, caranya sama, mungkin dirata-ratakan. Itu dapatnya, setelah dapat rata-rata, kita menjumlahkan rata-rata di sini dengan bias aslinya. Nah, yang di sini aja salah ini salah. Tapi hasil hitungnya semestinya benar, karena saya ngitung pakai Excel. Nanti ada Excel yang saya berikan. Nah, itu. Nah, setelah selesai semua diupdate, maka proses backward hitung lagi. Sudah dapat nggak sesuai dengan target. Jadi proses latih forward dan backward tadi diulang-ulang hingga mendapatkan error yang 0, lebih kecil dari 0,001. Nah itu, jadi proses perhitungan training tadi itu diulang hingga mendapatkan error yang sekian. Atau paling tidak sudah mendekati hasil yang atau target yang kita inginkan. Oke, nah saya contohkan. Misalkan ya, saya berikan contoh di Excel. Ini saya contohkan tadi, ini adalah forward ya. Ini yang forward yang sebelumnya. Kemudian yang BP di batch propagation yang tadi, contohnya itu, yang di minus 0,5. Ini semua proses perhitungannya dari D4-nya bagaimana. Ini ada di Excel, ini sudah ada rumusnya. Nanti bisa Anda otak-atik, itu dapat di MSE-nya 0,9 sekian. Kemudian ketika kita lanjutkan ke iterasi kedua atau ke epox kedua, ini epox pertama, ini epox kedua, dia malah dapatnya naik ini. Biasa, beberapa waktu begitu naik dulu, terus nanti. Terus kita hitung, kemudian kita dapatnya sekian. Kemudian terus kita lakukan suatu proses,
Bahkan ini kategorinya belum bisa berhasil sampai epoch selanjutnya. Oke. Sekarang kita coba kasusnya. Kita coba ya. Ini saya kasih contoh di sini. Saya kasih batch propagation dengan training yang sama, modelnya tadi. Proses trainingnya adalah lakukan forwards untuk setiap input, kemudian update all weights using for each input. Nah, di sini update-nya itu tidak menggunakan rata-ratanya, tetapi satu proses jalan, kita hitung errornya, kemudian diupdate. Terus seperti itu. Jadi update di sini itu sudah dilakukan update. Ini input awalnya, ini, kemudian diupdate itu berdasarkan error ini. Jadi tidak dihitung error rata-rata dulu baru diupdate. Kalau yang proses di sini itu dihitung rata-rata dulu baru diupdate. Sedangkan yang kedua itu tidak demikian. Tapi setiap proses ini input itu kemudian langsung update. Input masuk proses satu proses update. Nah, di sini kalau saya simulasikan, misalkan ini adalah gerbang OR ya, gerbang OR. Ininya random. Setiap saya tekan enter di sini, saya tekan F9, itu dia akan berubah ke random ya. Berubah kan, biasnya berubah semua. Nah, biasnya akan berubah. Kita cek, karena ini gerbang OR, kita cek di belakang tuh ada, ini sampai 127 kali epochs. Ini sudah saya bisa mendapatkan targetnya adalah ini targetnya, ini keluaran. Keluaran di sini sudah saya mapping. Keluaran sih sudah saya mapping. Mappingnya pakai threshold 0,5 ya. Itu makanya ini sudah errornya sama dengan ya. Ini untuk gerbang OR. Bagaimana kalau gerbang N misalnya? Kalau N, saya rubah. Saya ganti ya. Ini 0, ini 0. Berhasil nggak? Kita coba. Berhasil. Dia bisa menyelesaikan gerbangnya. Dan ini bisa dilakukan berulang-ulang. Ini, nah setiap saya tekan F9 di Excel ini, maka dia akan berubah nilainya. Kenapa berubah? Karena randomnya berubah. Randomnya berubah, maka artinya proses training yang sampai 177 epochs ini itu bisa menyelesaikan gerbang OR dan N. Nah, bagaimana pertanyaannya gerbang XOR? Yang tadi XOR itu adalah 1, di sini 1, di sini 0. Bisa enggak? Selalu berhasil enggak untuk kasus neural network model seperti ini? Kita cek di bawah, ini tanda testingnya. Ini gagal. Nah, belum berhasil. Kalau belum berhasil, ini harus coba terus. Sampai dia berhasil. Tekan F9 terus. Dan tidak selalu berhasil. Ya. Karena apa? Epochnya cuma 177. Semestinya epochnya kalau diperpanjang sampai 1000 misalnya, ini peluang berhasilnya besar. Ya. Sekarang di sini saya bikin, saya tambahin satu neuron, jadi 3. Arsitekturnya itu kalau digambarkan itu di sini ditambah satu neuron, 3 jadinya. Kita jadi 3. Kalau 3 ini kita gunakan untuk XOR. Itu kalau kita perhatikan hasilnya, hasil akhirnya ya, outputnya, ini berhasil. Ini 0, ini 1, ini 1, ini. Berhasil. Kalau 221, itu kadang berhasil, kadang tidak. Tapi kalau kita tambahkan satu neuron, di hiddennya jadi 3. Itu peluang besarnya berhasil. Ya. Nah, di sini kita coba simulasikan. Bagaimana kalau netanya kita perkecil? Misalkan saya kasih 0,1. Untuk kasus yang gampang dulu deh, OR dulu. Apa hasilnya? Kita cek. Gagal dia. Kita tekan terus. Kita ulang 10 kali. 6, 7, 8, 9, 10. Gagal. Tapi artinya gagal.
sudah 170 epoch gagal. Kalau saya naikkan epochnya menjadi 0,2, 0,5. Hasil tidak dia? Kita cek. Coba kita ulang F9. Belum berhasil. Kita naikkan sekarang. Epochnya menjadi salah. Masih 0,1, jangan di situ gantinya. Harusnya di sini 0,5. Kita cek ke bawah. Berhasil. Nah, kalau kita kasih 0,25, berhasil kan? Gagal. 0,25 kita gagal. Coba kita ulang. Ini artinya bahwa di epoch semakin tinggi epoch, semakin tinggi neta, itu semakin cepat proses training selesai. Nah, ini kalau kita tadi 0,25 kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Ini enggak berhasil. Tadi sempat berhasil sekali. Jadi epochnya itu harus, nah ini berhasil, ini tidak berhasil. Maka dari itu, kalau kita naikkan menjadi 0,75, ini coba kita cek, kita ubah. Dan ini di 177 epoch itu selalu berhasil untuk berubah. Ini artinya bahwa semakin tinggi neta, itu semakin mempercepat proses training selesai. Ini bisa disimulasikan. Dan di sini juga saya simulasikan bahwa semakin banyak neuron di dalam satu hidden layer, itu juga akan menghasilkan nilai garis klasifikasi yang lebih baik untuk data-data yang non-linear. Nah, itu contoh simulasi. Ini Excel-nya ada di Brajah, silakan Anda coba-coba di situ. Nah, itulah proses training dari jaringan jarak jauh jenis backpropagation. Nah, untuk kasus sektor yang di relatif simpel saja itu untuk ANN jenis 221 tadi, atau 2 input, 2 hidden dan 1 output, itu kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak. Maka dari itu untuk kasus data-data yang kompleks, itu semakin banyak neuronnya, itu teorinya, itu semakin cepat kita melakukan proses training atau menghasilkan suatu model yang bisa mengklasifikasikan atau melakukan suatu penyelesaian persoalan di bidang jaringan satu. Nah, di dalam training itu, sebagaimana saya sebutkan kemarin bahwa proses training itu tidak selalu berhasil. Jadi kadang-kadang hasilnya jelek, gitu ya. Maka ketika hasilnya jelek, maka kita lakukan adjust parameter. Adjust parameter itu bisa netanya kita naikkan, kemudian bisa juga dengan fungsi aktivasinya kita ganti atau sigmanya kita rubah. Ya. Kemudian bisa juga dengan menambah neuron ketika kita gagal dalam proses training. Ya. Jadi proses training, sekali training itu belum tentu selalu menghasilkan sesuatu yang berhasil. Nah, kadang-kadang di dalam suatu proses training itu ada istilah stuck ya. Stuck. Jadi prosesnya tidak seperti tadi ya. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu hasil yang kita harapkan. Maka dari itu tadi saya contohkan di dalam di dalam Excel ini, maka saya tambahkan satu neuron dari 221 menjadi 231. 231 itu jadi hidden layernya ada 3, inputnya ada 2, outputnya ada 1. Maka ini dia bisa berhasil menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, kira-kira itu proses dari proses pelatihan dari neural network jenis backpropagation.
Oke.